Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, walaupun hanya via online ataupun dalam jaringan. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai pokok bahasan sifat dan klasifikasi zat. Seperti diketahui bahwa wujud zat yang kita kenal itu ada 3. Yang pertama adalah padat, kemudian cair, dan gas. Kemudian masing-masing wujud zat ini bisa mengalami perubahan wujud, yang mana dari cair bisa berubah menjadi gas yang kita kenal dengan menguap, dan dari gas menjadi cair kita kenal dengan mengembun. Kemudian dari gas menjadi padat ataupun padat menjadi gas, ini kita kenal dengan menyuplin. Padat menjadi cair kita istilahkan dengan mencair, sementara cair menjadi padat itu membeku. Berikut ditampilkan bagaimana hubungan antara kalor yang diberikan dengan temperatur. Pada mulanya ini suatu zat wujudnya adalah solid ataupun padatan. Dengan meningkatnya temperatur, maka kalor yang diberikan ini akan semakin meningkat. Ini ditandai dengan huruf A besar di sini. Jadi di sini energi kinetiknya juga akan naik secara teratur. Nanti sampai titik di sini A kecil ini yang kita kenal dengan titik beku di sini. Di sini temperatur tidak akan naik sebelum semua zat padat itu berubah menjadi zat cair. Di sini yang naik apa? Yaitu kalor yang diberikan. Jadi ini kalor yang diberikan naik, hanya saja temperaturnya adalah konstan. Kemudian apabila zat padat tersebut sudah menjadi zat cair semua, di sini temperatur akan mulai naik kembali. Nah, ini posisinya adalah posisi C di sini, C besar ini. Di sini kalor yang diberikan pun akan naik seiring dengan kenaikan temperatur. Sehingga pada suatu titik di sini kita kenal dengan titik didih. Jadi di sini B kecil ini kita kenal dengan titik didih. Di sini temperatur sekali lagi akan tetap ataupun konstan selama semua zat cair itu belum semuanya itu menjadi gas. Setelah zat cair itu semuanya menjadi gas, ini temperatur akan mengalami kenaikan kembali. Kemudian perbedaan umum antara gas, cair, sama padat. Jadi wujud gas, cair, sama padat ini. Untuk yang gas itu dapat bergerak dengan bebas, yang mana partikel gas itu saling bertabrakan dan menumbuk dinding wadah. Tumbukannya adalah lenting sempurna. Kemudian gerakan partikel gas tidak teratur dan lurus. Tekanan gas ini sama dengan jumlah energi tumbukan molekul-molekul gas pada dinding wadah. Kemudian tidak ada gaya tarik-menarik. Untuk zat cair, ini partikelnya itu relatif bebas bergerak, terikat oleh gaya sedang. Jadi di sini untuk zat cair itu di antara gas sama padat. Kemudian zat padat di sini tidak dapat bergerak bebas, terikat sangat kuat antar partikelnya. Kemudian apabila kita lihat dalam tabel di sini itu bahwa untuk masing-masing sifat, baik dilihat dari bentuk, volume, fluiditas. Fluiditas ini berarti kemudahan untuk mengalir, kompresibilitas itu kemudahan untuk dimampatkan di sini. Ini antara zat padat, cair, dan gas itu memiliki beberapa perbedaan di sini. Untuk yang padatan, ini bentuknya adalah teratur, volumenya itu tertentu, jadi tidak bergantung pada wadah. Untuk fluiditas dari zat padat itu kaku, jadi kemudian untuk mengalir itu sangat sulit. Jadi makanya di sini dikatakan kaku. Kemudian kedapatan untuk dikompresi ataupun dimampatkan itu untuk kompresibilitas ini untuk zat padat itu sangat kecil sekali. Coba aja kalau adik-adik misalkan katakanlah batu dimampatkan jadi ukuran kecil yang tadinya batu seukuran lemari besar dijadikan sekelereng itu. Nah, itu tentu sangat sulit sekali. Kemudian untuk wujud cair di sini bentuknya adalah sesuai wadahnya. Jadi menempati dari wadahnya. Volumenya ini tertentu. Kemudian
kemudahan untuk mengalir, fluiditasnya ini baik sekali. Jadi mengalir, bisa mengalir dengan baik. Kemudian kompresibilitas dari zat cair ini kecil, tapi kecil di sini tentu saja lebih besar dibandingkan zat padat. Sementara untuk gas ini bentuknya itu tidak tentu, volumenya bergantung pada tekanan. Misalnya di sini itu kalau kita ketahui itu ada kompresor. Jadi kompresor di situ volumenya itu ya seperti tetap sewadah seperti itu saja di wadah. Hanya saja di situ bisa dimanfaatkan banyak sekali gas-gas. Jadi di sini tergantung tekanannya mau seberapa. Apabila misalkan dilepaskan dalam suatu ruangan pun ini nanti akan bisa memenuhi ruangan. Tapi tentu saja ini sekali lagi bergantung pada tekanan. Kemudian fluiditas dari zat gas ini, wujud gas ini sangat tinggi sekali. Jadi mudah sekali mengalir. Sementara untuk kompresibilitasnya itu sangat besar dibandingkan tentu saja dengan cairan dan padatan. Ilmu kimia adalah bagian daripada ilmu pengetahuan alam yang mana mempelajari susunan, struktur, sifat, dan perubahan-perubahan yang terjadi serta energi yang menyertainya. Dan akibat dari perubahan-perubahan tersebut, maka timbullah suatu yang kita kenal dengan reaksi. Untuk struktur, ini akan berpengaruh pada ikatan senyawa ataupun ikatan molekulnya. Ikatan molekul yang ada di sini akan mempengaruhi bagaimana sifat dari materi tersebut. Sementara perubahan di sini itu bisa terjadi dari perubahan fisika ataupun perubahan kimia, yang mana ini bisa terjadi akibat adanya energi ataupun akibat adanya campur tangan energi. Kemudian, reaksi yang ada ini bisa kita pelajari dari segi termodinamika dan juga dari segi kinetika. Segi termodinamika di sini itu mengetahui bagaimana suatu reaksi itu apakah spontan ataukah tidak. Sementara dari kinetika ini mempelajarinya itu seberapa cepat reaksi itu dapat berlangsung. Kemudian dari kinetika ini tentu saja karena tadi itu dikatakan seberapa cepat reaksi berlangsung, maka nantinya akan bisa kita pelajari dalam pokok bahasan laju reaksi. Materi bisa dibagi menjadi zat murni dan campuran. Untuk zat murni ini bisa kita bagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur bisa berubah menjadi senyawa. Senyawa pun bisa berubah menjadi unsur. Perubahannya kita kenal dengan perubahan kimia. Sementara zat murni ini bisa berubah menjadi campuran, atau pencampuran bisa berubah menjadi zat murni. Perubahannya ini adalah perubahan fisika. Campuran yang kita kenal itu ada dua, yaitu homogen dan heterogen. Adapun pengertian dari materi, yaitu sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa, yaitu semua yang dapat disentuh, dirasa, dilihat, atau dicium. Pengertian memiliki massa ini yaitu bahwa materi memiliki ukuran. Terkait dengan ukuran, maka ada jumlah penyusunnya, itu berapa, kemudian terkait dengan kelembaman. Kemudian, massa itu tidak lain adalah ukuran kuantitatif benda. Perlu diingat di sini bahwa massa dengan berat itu berbeda. Kalau massa satuannya kilogram, kalau berat satuannya newton. Berat di sini bergantung pada percepatan gravitasi ataupun gaya gravitasi bumi. Jadi dari satu tempat dengan tempat yang lain itu beratnya berbeda. Sementara massa itu akan sama. Baik ditimbang di gunung, kutub, di pantai, itu sama massanya. Kalau berat itu akan berbeda. Sifat zat ditinjau dari ukuran dan jumlah zat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sifat ekstensif. Sifat ini tergantung ukuran dan jumlah zat. Contohnya di sini adalah volume, massa, energi,
dan mol. Sementara sifat yang kedua di sini adalah sifat intensif. Sifat intensif ini tidak tergantung ukuran dan jumlah zat. Contohnya di sini mudah dan tidak mudahnya bereaksi. Jadi kemudahan untuk bereaksi. Kemudian suhu, titik didih, titik beku. Sifat materi ditinjau dari perubahan-perubahannya. Ini dibagi menjadi yang pertama adalah sifat fisik. Di sini contohnya adalah warna, kilap, kekerasan, titik didih. Perubahannya kita kenal dengan perubahan fisika, yaitu suatu proses perubahan penampilan fisik dari suatu objek dengan identitas dasar tidak berubah. Di sini, sifat zat yang tidak berhubungan dengan pembentukan materi baru. Sementara sifat materi yang kedua di sini adalah sifat kimia. Contohnya di sini adalah pembakaran, pembusukan, karat. Perubahannya kita kenal dengan perubahan kimia, yaitu perubahan yang tidak hanya mencakup keadaan fisik, tetapi juga identitas dasarnya. Jadi, sifat zat yang berhubungan dengan pembentukan materi baru. Kita ketahui tadi bahwa energi menyebabkan perubahan. Dari zat semula, apabila perubahannya adalah perubahan fisika, maka pada saat akhir zatnya masih sama. Tapi, apabila perubahannya adalah perubahan kimia, dari zat semula akan berubah menjadi zat lain. Ada beberapa pengertian yang mungkin perlu kita ketahui bahwa zat murni adalah zat yang tersusun dari satu jenis zat. Kemudian, zat campuran ini adalah zat yang tersusun dari beberapa jenis zat. Perubahan materi itu akan mengakibatkan apa yang kita kenal dengan reaksi kimia. Cirinya diantaranya adalah perubahan warna, terbentuk endapan, terbentuk gas, terjadi perubahan suhu ataupun temperatur. Pengertian unsur adalah zat yang tidak dapat dibagi menjadi zat yang lebih sederhana oleh reaksi kimia biasa. Unsur yang telah diketahui itu kurang lebih banyaknya adalah 108 unsur. Contohnya di sini adalah hidrogen, oksigen, dan besi. Adapun pengertian daripada senyawa adalah zat yang terdiri dari 2 atau lebih unsur. Untuk masing-masing senyawa individu selalu ada dalam proporsi yang sama. Contohnya adalah air. Itu adalah senyawa yang sederhana. Sementara untuk senyawa yang kompleks, itu contohnya adalah protein hemoglobin. Di slide sebelumnya telah dikenal adanya campuran, yang mana dibagi menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Hanya saja, pada slide sebelumnya belum kita definisikan apa itu campuran homogen dan apa itu campuran heterogen. Campuran homogen adalah larutan sifat-sifat di setiap bagiannya itu sama. Contohnya apa? Contohnya adalah larutan gula. Sementara campuran heterogen ini, sifat-sifat di setiap bagiannya itu tidak sama ataupun tidak rata. Contohnya adalah campuran air dan minyak, suspensi, koloid. Kemudian ada yang kita kenal dengan simbol kimia, yaitu merupakan singkatan dari 1 atau 2 huruf yang menyatakan unsur kimia. Contohnya adalah karbon itu simbolnya adalah C besar. Nitrogen simbolnya N besar. Klorin simbolnya Cl, C-nya besar, L-nya kecil. Kalsium itu kita simbolkan dengan Ca, C-nya besar, A-nya kecil. Kemudian ada yang kita kenal pula dengan rumus kimia. Rumus kimia itu apa? Rumus kimia adalah komposisi dari suatu zat yang menyatakan jumlah nisbi atom tiap unsur yang terdapat dalam suatu senyawa. Contohnya, air itu H2O, metana CH4. Atom adalah partikel terkecil dari suatu unsur. Contohnya H2O,
menggambarkan suatu zat yang mengandung 2 atom hidrogen untuk setiap 1 atom oksigen. Contoh yang lain adalah CH4 ataupun metana, 1 atom karbon untuk 4 atom hidrogen. Istilah yang lain ini selain atom, yaitu molekul. Molekul adalah gabungan 2 atom atau lebih yang menunjukkan satuan individu yang bisa diidentifikasi yang mempunyai sifat tersendiri. Contohnya yaitu H2O, CH4, ini tergolong molekul suatu senyawa. Kemudian H2O2, F2, Cl2, ini merupakan molekul suatu unsur. Indikator-indikator ataupun ciri-ciri terjadinya reaksi kimia. Di slide sebelumnya sebenarnya sudah kita bahas, hanya saja kita perlu camkan kembali. Yang pertama di sini, energi yang dilepaskan atau yang dibutuhkan. Jadi di sini ada perubahan suhu. Kemudian ada terjadi perubahan warna, perubahan aroma, pembentukan padatan ataupun terjadi pengendapan. Kemudian yang kelima, terjadinya gas ataupun pembentukan suatu gas. Dalam mempelajari materi, tidak lepas dari apa yang kita kenal dengan hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa ini menyatakan bahwa massa tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Jadi di sini, massa sebelum dan setelah bereaksi itu akan sama. Makanya, massa reaktan itu akan sama dengan massa produk. Hal ini bisa dilihat pada percobaan di bawah ini, yaitu larutan kalsium klorida dalam suatu tabung reaksi di sini dimasukkan dalam suatu Erlenmeyer yang di dalamnya terdapat larutan natrium sulfat. Di sini antara larutan natrium sulfat dan larutan kalsium klorida di sini ini tadinya tidak bercampur. Seperti terlihat pada slide di sini. Kemudian tabung Erlenmeyer ini kita miringkan sehingga terjadi suatu reaksi. Hasilnya akan terbentuk endapan putih kalsium sulfat dalam larutan natrium klorida. Di sini bisa dilihat bahwa massa sebelum dan setelahnya itu sama-sama 300,23. Maka di sini hukum kekekalan massa ini terbukti. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.